Halo, selamat datang di LS3 TV. Wih, kaget Selalu gue. seru ya kalau LS3 TV. Iya nih, Muncul, aduh. luar biasa. Gimana kabar teman-teman semua yang sudah nonton LS3 TV? Prediksi kita sebelum-sebelumnya Wih, pasti banyak yang cair nih pagi-pagi dong. Iya, kalau masih ada yang belum Cair ya, ya, dicoba lagi, coba lagi. Terima aja ya. Ya risikonya kan ada menang, ada kalah, nggak ada seri ya kalau judi ya. Betul. Betul. Oke, semoga kalian sehat-sehat yang udah judi, yang udah melakukan nabar dan lain-lain ya. Dan Betul. jangan lupa subscribe-nya untuk LS3 TV ini. Kita sekarang ada di apa? Cabol Candaan bola. Oke, yang pertama kita bahas apa dulu nih? Aduh, luar biasa ya pertandingannya. Seperti prediksi-prediksi dari LS3 TV ini, kita ke ya liga tertingginya dulu, Liga Champion Eropa. Gimana nih? Eropa ya, untuk khususnya Manchester City aja dulu. Manchester City ya, seri Iya. ya. Aduh, imbang ya. Iya, berapa pertandingan terakhir ini dia cuman menang lawan. Menang, kalah, seri ya. Aduh. Banyak serinya ya. Iya, gimana nih Manchester Gimana? City? Kayaknya nggak jadi juara. Kalau menurut gue sih memang seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya ya, itu memang dia nggak ada back sayapnya. Dia kan pakemnya tuh dia udah punya pakem sendiri lah, istilahnya. Guardiola tuh mau dia memang kayak taktik atau gimana pun, tapi dia tuh nggak cocok menggunakan 3 back gitu. Jadi tetap dia harus menggunakan 4 back ya. Iya, sementara back sayapnya udah dikroposin sama tim-tim lawan. Ya enggak, sebenarnya sih mungkin tidak bermaksud ya, namanya tim lawan pengen ada pemain bagus dia mau-mau aja. Iya. Ya Guardiolanya aja yang nggak mempertahankan itu kan gitu ya. Ya mungkin karena ada sifat ininya aja ke Arteta ya, murid gue itu mau gue kasih aja deh. Istilahnya Memberikan peluang untuk juara ya. mungkin memberikan peluang juara untuk murid nih. Murid gue berhasil. Itu di Liga Inggris. Itu di Liga Inggris. Iya. Seperti itu. Jadi sekali lagi Guardiola datang ke ada apa namanya ke RB Leipzig. RB Leipzig ya, bener. Iya. RB Leipzig ini dengan datang 3-2-4-1 ya, seperti formasi sebelum-sebelumnya. Dan di babak pertama memang menguasai pertandingan ya, banyak peluang, dan Bernardo Silva pun menjadi playmaker karena De Bruyne kagak main ya. Nah, seperti itu. kayaknya itu agak masalah di situ juga. Kayak untuk Manchester City ini lumayan ketergantungan ya dengan Kevin De Bruyne. Betul. Karena beberapa pertandingan ketika dia apakah sengaja atau mungkin tidak sengaja dicadangkan, itu sangat berpengaruh ke hasil pertandingannya. Pasti kalau nggak kalah seri ya, kalau nggak ada ya. Betul, sering-sering kayak gitu. Jadi Iya, benar. kayaknya untuk umpan-umpannya sendiri emang kita harus mengakui lah kalau Kevin De Bruyne ini emang salah satu playmaker luar biasa. Umpan passingnya cukup akurat, sangat akurat ya. Jadi Betul. pemain-pemain yang menerima pun memang sudah di posisi yang tepat, sudah sama-sama tahu. Jadi wah, luar biasa itu emang. Jadi berpengaruh. Betul. Jadi sekali lagi untuk RB Leipzig memang walaupun awalnya kebobolan lewat golnya Bernardo Silva, tapi bisa babak kedua bisa menyamakan. Nah, ini kayaknya agak sedikit fokusnya yang hilang juga ya. Iya, dan kalau itu gitu ya. serangan balik juga gitu. Jadi mungkin tim-tim Leipzig atau tim-tim ya udah belajar lah. Karena kan ketika serangan balik lewat sayap, ketika di tengahnya udah lewat, ya udah, kalau lewat sayapnya karena di sana kosong kan. Tinggal itunya bagaimana ininya terupas atau misalkan bisa gocek back Cut tengahnya, inside-nya atau ya udah habis. Betul. Itu sama halnya kalau kita bicara Manchester City, dia sering kali tuh kalah oleh serangan balik yang memang Betul. cukup mematikan, counter-attack ya. Iya, counter-attack-nya lawan Manchester United juga seperti itu. Sering begitu. Bukan sering lagi. Emang Kayaknya itu salah satu kelemahannya. Iya, Arsenal pun begitu. Arsenal pun begitu. Kalau ini salah satu kekalahan Manchester City itu, misalkan contoh di MU itu melalui serangan balik, kemudian lewat seri ketika lawan Forest juga serangan balik. Betul. Dan itu di menit-menit ya kurang lebih menit-menit sama, 70-an, 80-an, 90-an something gitu. Kurang fokus. Betul. Kurang fokus berarti itu back ini ya, 3 sejajar seperti yang dia di formasi yang awal. Seperti di back-backnya itu Nathan Ake, kemudian
Dan ini back-backnya juga sering diganti-ganti, yang pas itu pasti Nathan Ake. Nathan Ake, kemudian si Aymeric Laporte nggak main Aymeric kan ya? Laporte juga kagak main. Kemudian yang sering itu siapa tuh yang bek kanan Inggris tuh? Ini Walker. Ya, Walker itu pasti dia salah satu pilihan utama tuh, Walker tuh. Oke. Di situ ya. Nah, kalau dulu Walker ini kan salah satu bek sayap ya, seperti Betul. Sekarang difungsikan untuk Iya. menjadi bek tengah. Dulu ketika si Gonzalo siapa namanya yang ke Bayern Munchen, John Cancelo, ya, John Cancelo. Ya, ketika John Cancelo ada, itu John Cancelo pasti di posisinya Walker, dan Walker pindah ke kiri. Itu formasi yang ideal sebenarnya kalau untuk Manchester City ya, seperti itu. Ketika Tapi apa daya ya? iya, ketika Gonzalo-nya pergi, Cancelo-nya pergi, maksud gue itu akhirnya ya udah jadi keteteran, dan back-backnya memang kadang-kadang ya tidak siap juga untuk nahan sprint dari pemain-pemain lawan ya, baik awal di Liga Champions. Kira-kira gimana prediksinya nih? Ya Menang nggak? masih ya, kalau di Manchester City sih harusnya menang lah ya. Menang ya? Harusnya menang ya. Ya sebenarnya kan kalau dia fight dengan 1-0 juga lolos lah. Betul, Ya kan? betul, Harusnya betul. sih secara peringkat, secara kemampuan harusnya ke depan Betul. dia bisa memenangkan Betul, pertandingan ini. betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut untuk pertandingan selanjutnya, match selanjutnya ya. Iya, betul, prediksi kita nanti kita lihat ya. Oke, itu hasilnya. Gimana? Ada yang seri lagi atau ada yang kalah lagi? Kayaknya ada yang kalah sih. Ada yang kalah sih. Oh, Real Madrid. Madrid mah menang. Iya, maksudnya lawannya kalah. Oh, lawannya kalah. Iya. Gimana? Aduh, gimana ya? The Red is 20 menit pertama bagus sih. Ya, 20 ya 15 menit 20 menit pertama lah bagus. Sampai lah. udah unggul 2-1 ya. Iya, 2-0. 2-0 iya, maksudnya 2-0, Jadi, 2-1. dan ini diwarnai dengan blundernya kiper ya, Alisson. Nggak di Alisson atau Courtois-nya sama-sama blunder. Nah, gitu. kalau Alisson kayaknya ngasih ke temennya itu. Satu negara ya? Iya. Oh iya. Iya, bukan ngasih ya. Jadi si Vinicius ini udah paham ya Alisson kiper seperti apa, karena kan mungkin satu negara, satu bahasa, dan pernah dilatihan di timnas. Betul. Dan ketika dia ketika si Alisson nendang bola, sepertinya sama dia tinggal ditungguin pasang kaki. Lu pernah bayangin nggak seperti orang main bulu tangkis nih? Oh ya, tinggal serpen ya dibalikin ya. Ketika orang nyemes sekenceng-kencengnya, dia tinggal nahan di Balik. depan net. Itu gol konyol banget, itu gol yang paling konyol banget itu. Ada istilah mantul ke kaki lawan. Ya, itu perhitungannya aduh gimana itu ya. Seprofesional itu. Enggak, Alisson itu apakah siwer matanya di situ ada Vini atau gimana gitu? Kok bisa gitu? Mantul ke kaki ya, ke kakinya lawan gitu. Itu harus dicek lebih jelas lagi, ditayangan ulang masalahnya kira-kira itu kan- gimana itu. Iya, itu kan masalahnya bukan tembakan ya, bukan tembakan yang terukur. Itu kesalahan murni, kesalahan Alisson gitu kan. Jadi ibarat kata kayak semacam ini ya. Kalau dia ngumpan dari mungkin maksudnya mau back pass ternyata lepas ya. ya kalau itu kan Courtois tuh back pass, dia back pass, bolanya udah ditangkap, ketika dia mau tendang bola ternyata keselimpet, bolanya Masuk. mantul ke dengkul, kemudian lepas dari tangan dia dan salah datang gitu. Jadi salah tinggal nyocor doang gitu kan. Salah jadi bener ya? Iya, salah di situ. Kalau di situ tuh salah jadi benar tuh. Iya. Cuma yang paling itu kan wajar ya. Bener. Ya kiper kan wajar kalau kesalahan seperti itu, mungkin keselimpet kakinya atau bolanya. Ya itu mah mantul. posisi-posisi yang tidak karena kita ketahui lah di luar Iya, lapangan. cuma yang kan. sekelasnya Alisson gitu, bisa bola bisa mantul ke kakinya lawan, itu kan kocak ya. Kocak. Cak Enggak. cak 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 cak. Itu bukan lawan, teman itu. Temen itu. Iya, ya kalau yang begitu itu jadi benar. Itu di mana-mana salah tetap salah, itu salah jadi benar ya kalau kayak Iya, gitu. betul. Oke, luar biasa tapi Luar itu biasa, Real Madrid. Madrid sekali lagi menunjukkan mentalitas dan kualitasnya, sekali lagi mental dan kualitas. Dan di sini juga bukan keberuntungan kalau di sini ya. Enggak, emang karena kalau di sini bukan keberuntungan ya. Kalau beruntungan kan nggak mungkin 5 juga golnya. ya beruntungnya mungkin setelah dia sempat tertinggal akhirnya menambah gol dan menyamakan, itu mungkin bisa dibilang ya dengan Iya. kesalahan si Alisson, kan posisi udah unggul tuh. Iya, betul. Dengan kesalahan Alisson itu
bisa jadi satu momen untuk menyamakan atau untuk menambah gol dia gitu kan. Betul. Nah itu mungkin keberuntungan. Tapi setelah itu sih bukan keberuntungan lagi. Bukan. Dan itu mental Liverpool langsung jatuh ketika gol pertama Vini itu. Gua rasa itu golnya udah mentalnya udah habis tuh. Karena hanya 2 orang yang menyerangnya tuh Benzema, Vini, 1-2 kerjasama kolektif gol. Ya seperti itu. Kalau kita bisa Real Madrid kan pemain-pemainnya skillful ya untuk Real Madrid ini. Jadi memang luar biasa. Ya dan sekali lagi mungkin kita acungin jempol kepada pelatihnya itu sendiri, Ancelotti ya, dengan berbagai pengalamannya di mana di klub-klub besar lainnya. Kemudian di Liga Champions juga. Walaupun banyak orang bilang mungkin dia miskin taktik di lapangan, tapi di luar lapangan itu sendiri dia punya gaya kepelatihan yang sangat luar biasa. Kayaknya kalau dia itu lebih ke ini sih, maksudnya dia tahu lah, dia memahami kemampuan pemainnya sejauh mana. Betul. Tentu dia udah tahu ya, makanya dia berikan kebebasan. Ya mirip-mirip Ole Gunnar Solskjaer lah dulu. Kan kurang lebih seperti itu juga gitu. Maksudnya dia memanfaatkan. Cuman kalau untuk MU dulu kan yang skillfulnya berapa sih? Kalau Real Madrid kan banyak yang skillful. Dan satu lagi, untuk si Luka Modric ini kan akhir-akhir ini jarang dikasih bermain ya. Dan kemarin karena emang dia akan suruh bermain untuk pertandingan-pertandingan yang dianggap penting. Lebih penting lah. Kemudian Benzema pun luar biasa ya. Ketika dia masuk itu tim itu bisa berbeda ya dengan adanya Benzema ya. Betul. Jadi Benzema masuk, Benzema bagus, yang lainnya itu bisa ngikut bisa bagus. Ini terbawa ya. Iya, terbawa. Aura bagusnya itu menular. Seperti dulu Cristiano Ronaldo di Madrid, itu kan ibaratnya kayak kalau di kartun tuh Misaki sama Tsubasa ya. Jadi udah saling ngerti. Jadi kemana Tsubasa gerak ya di situ Misaki memberikan umpan gitu kan, seperti itu, atau sebaliknya. Dan di situ kan Benzema kan waktu Cristiano Ronaldo ada di Madrid itu dia sebagai asis, sebagai pelayan, sebagai asis. Makanya Ronaldo harusnya berterima kasih tuh menangkan Ballon d'Or tuh. Salah satu ada usahanya dari Benzema itu salah sendiri. Satu itu Benzema itu sendiri, seperti itu. Oke, kalau gitu selamat ya buat Real Madrid ya. Dan prediksi kita juga berhasil ya. Makanya kalian yang ini ya selamat lah. Jangan judinya pertandingan Porto, Inter, apaan itu? Oke, itu gimana? Aku milih Porto tuh. Udah gimana? Porto duluan aja. Iya, gimana Porto nih? Aduh. Alot juga ya? Alot juga, tapi itu memang pertandingannya juga jelek menurut gue. Ya, aduh, boring. Kalau itu kan udah pasti. Iya, boring banget ditontonnya juga. Jadi ya peluang juga hanya bukan dari kerjasama, cuman hanya ya sisa-sisa pemain individu ya. Iya, kemudian peluangnya pun itu lahir dari tendangan bebas, tendangan penjuru gitu. Jadi bola-bola mati ya. Iya, bola-bola mati aja. Jadi bukan bola skema yang gimana gitu, yang bagus gitu. Dan golnya pun dari Lukaku itu seperti jatuh dari langit. Itu menit 87, itu pun setelah di kartu merah si pemain dari tapi setidaknya meningkatkan mentalitas dari Lukaku itu sendiri ya. Betul. Dua pertandingan 2 cetak gol tuh. Iya betul. Jadi ya mudah-mudahan Lukaku nggak terluka lagi seperti itu. Dan kita lihat aja nanti di mana, di Porto, kayaknya ya kalau main Inter seperti itu ya Porto kayaknya bisa membalikkan keadaan sih. Ya 2-0, 2-1 ya, kalau 2-1 perpanjangan waktu ya. Karena kita lihat aja tanpa kartu dengan adanya kartu merah pun Inter sangat kesulitan gitu untuk mengalahkan Porto itu sendiri. Ya kan? Kelasnya beda sih. Walaupun ya gimana ya, padahal dari liga itu sendiri kan Serie A lebih harusnya sih lebih bagus ya. Lebih bagus dibandingkan Liga Portugal kan. Oke, tapi ada yang menang nih. Liga Italia. Liga Italia. Apa nih? Bukan, maksudnya yang berkompetisi di Serie A itu ada yang menang. Napoli. Oh, itu prediksi kita juga yang benar ya. Iya, bahkan yang golin ya. Iya. Salah satunya Osimhen ya. Betul. Osimhen berhasil menunjukkan kualitasnya kembali. 0-2 ya? 2-0 ya, 0-2 ya. 0-2 ya kan di kandang ini lawannya kan? Iya, ini luar biasa nih Napoli ini. Tracknya lagi bagus-bagusnya, lagi wangi nih kalau kata orang-orang nih. Jadi wangi apa? Kamboja atau apa? Kayaknya wangi kamper, wangi kentut kayaknya. Jangan, itu terbawa angin. Jadi kemana-mana baunya. Jadi untuk Napoli ini salah satu tim yang bisa
perform di tahun ini ya 2023 ini 2022-23 ini, dan kemungkinan nih kalau Napoli lolos ini ketemunya Real Madrid nih. Jadi dua pelatih Italia ini akan ketemu nih kemungkinan. Wah. Ya kemungkinan nanti di tos-tosan. Tinggal kita lihat ya nanti. Kan ini kan udah 16 besar ya. Nanti perempat ini kan tinggal di ketemuan tim ini ketemu ini, yang juara ini ketemu ini, kan biasanya ketemu seperti itu. Di ini lagi nggak sih? Di drawing lagi? Nggak drawing lagi. Enggak ya, udah ada bagannya. Iya, ya? udah ada bagannya seperti Piala Dunia kemarin. Kalau udah 16 besar ya ini ketemu ini ketemu ini. Kayaknya kemungkinan dia sih ketemunya Madrid nih, kayaknya seperti itu. Kita lihat aja siapa pelatih yang berkualitas seperti itu. Apakah Marcelo Lippi dengan Marcelo Spalletti. Iya, Marcelo Lippi. Wah, udah kemana itu? Iya, Spalletti. Ini abangnya kelihatan banget ya. Itu tahun berapa itu? Ya, Spalletti atau Don Carlo ya. Don Carlo Ancelotti. Iya. Oke lah. Sama-sama dari Italia ya. Siap. Ya. Jadi untuk Napoli menang juga 2-0 ya. Oke. Jadi lo yang pasang Napoli nggak nyesel dah. Nggak nyesel deh. Dan ngikutin prediksi kita tentunya. Kita miss itu mungkin di 2 pertandingan aja ya, antara Manchester City sama Porto. Inter Iya, Porto. Inter Porto. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu kan dari istilahnya dari 100 ya kan kalau dari 8 yang salah cuma 2 ya kan luar biasa. Luar biasa, itu baru berapa persen? Baru LS3 TV yang bener tuh. Coba. Mana YouTube yang lain kagak? Cuman 25. Sombong amat. Oke. Dan ini kita sedikit bahas Europa League ya. Europa League di mana Juventus menang nih, menang besar. Juventus menang 3-0 dan Angel Di Maria juga hat-trick. Wih. Luar biasa. Nih Angel ini tua-tua keladi. Ini malaikat emang menunjukkan kualitasnya. Kalau malaikat itu kan datang selalu memberikan rahmah ya, jadi memberikan penyelamat ya. Dan ini jadi bukan malaikat pencabut nyawa nih, dia datang ke turun. Jadi memang benar-benar malaikat dia ya. Jadi malaikat yang memang bisa menyelamatkan muka Juve lah di Eropa ya. Untuk saat ini ya. Agregat 4-1 ya, agregat cukup 4-1 ya. Inilah cukup apa ya? Dan, cukup meyakinkan ya. Betul, dan permainan Juve pun di babak pertama lumayan enak juga lah ditontonnya gitu kan, walaupun yang main hanya istilahnya yang berkontribusi itu hanya beberapa pemain seperti itu yang ikut dalam match seperti itu. Kalau Erik ten Hag kan pemain itu kalau harus nyerang semua, harus keterlibatan semua. Iya gitu. itu untuk karena sistemnya kan. Kalau sistemnya, kalau ini kan Allegri kan beda seperti itu. Jadi yang nyerang ya khusus nyerang, yang bertahan. Iya. Bisa sekali lagi mampus loh. Jadi sekali lagi itu kualitas dari itu pemainnya sendiri dan kualitas dan pelatih. Betul, dan Angel Di Maria sekali lagi bisa menunjukkan kualitasnya bahwa dia memang layak menjadi salah satu bintang. Kasih kontrak lagi, tapi kayaknya belum deal tuh. Iya. Ya kalau banyak kasus mah atau mungkin terdegradasi ya nggak apa-apa. Pindah aja mungkin kemana lagi gitu. Oke, dan Italia banyak yang menang nih. AS Roma pun menang 2-0. AS Roma menang 2-0 juga, dan sekali lagi Jose Mourinho ini dia menunjukkan dia seorang pelatih yang memang bisa memberikan piala untuk turnamen jangka pendek. Tar dulu masih jauh itu. Seperti itu. Ya, contohnya dia datang langsung memberikan piala ke juara Conference League ke AS Roma. Jadi Jose Mourinho kalau gue perhatiin kan dia naiknya tuh ketika mengalahkan Manchester United tahun 2002-an kalau tidak salah ya, itu dia bisa mengalahkan MU di Old Trafford dan dia bisa dan juara bersama Porto pada saat itu Liga Champions kan. Kemudian dia dikontrak Chelsea dan di Chelsea pun bisa memberikan bersinar ya. Dia bisa bersinar. Hanya Liga Champions kayaknya yang nggak dapat di Chelsea ya. Iya betul, seperti itu. Dia dapatnya di Inter Milan ya. Di Inter Milan seperti itu untuk Liga. Tapi dengan segala tindak tanduknya luar biasa lah Mourinho ya. MU pun setelah ditinggal Ferguson, ketika Mourinho masuk langsung jadi juara Eropa kan. Betul. Bahkan dua piala ya. 2 gelar dia dapatkan MU itu pada saat itu ketika ada Mourinho. Iya, ada Mourinho pakai Carabao sama Europa League. Europa League ya seperti itu. Jadi ini pelatih memang ya seru-seru juga nih, dan ya drawingnya sih udah keluar, nanti kita bahas ya. Untuk Liga Eropa ya. Semoga ada yang seru ya. Dan Union Berlin juga berhasil menang 3-1 ya, ini lawan Ajax.
seperti itu. Jadi Ajax emang sedang terpuruk lah ya. Iya, Banyak iya. pemain yang dijual soalnya. iya, bukan kemauan dia juga sebenarnya dijual kan, cuman tim-tim lain yang punya duit menggembosi istilahnya kan. Dari pelatihnya MU, pelatihnya diambil, pelatihnya bagus kan diambil. Kemudian pemain-pemain yang lainnya diambil seperti Anthony. Iya, Dan banyak lah ya. banyak lah pemain-pemain yang hijrah ke negara-negara Sehingga memang lain. akhirnya dia tidak cukup konsisten untuk bertanding. Kalau dulu kan lumayan ya di Liga Champions pun bisa memberikan, perlawanan yang bagus lah iya, bisa menunjukkan dengan pemain akademi yang mereka miliki gitu kan. Iya, jadi ya untuk Ajax mungkin ini bukan bukan ininya ya, bukan liganya lah. Untuk champion itu kadang-kadang kalau untuk Belanda itu paling maksimal tuh perempat final lah. Iya. Paling besar, paling maksimal. Seringnya begitu. Mentoknya ke 8 besar tuh sering itu. 8 besar atau 16 besar juga udah syukur-syukur lolos penyisihan grup juga kalau untuk dari Liga Belanda itu seperti itu. Oke, ini ada mantan timnya Erik ten Hag yang kalah tapi Erik ten Hag semalam menang nih. Wih, luar biasa. Glory. Glory Manchester United ya. Jadi sekali lagi untuk pertandingan semalam nih, untuk MU menang 2-1 dan memulangkan Barcelona dengan kesedihan yang mendalam. Enggak, Saywar di awal si Ten Hag ini dia udah bilang, mari datang ke Old Trafford, kita akan kalahkan Barcelona. Anjay. Dan itu memang terbukti ya. Terbukti ya dilakukan. Ada yang bilang katanya itu pelatih yang sombong, tapi ya itu memang harus ditunjukkan bahwa emang pelatih harus punya kepercayaan diri sendiri. Ya sebenarnya banyak pelatih yang gitu Iya. ya. Cuman ya kenapa yang dibilang sombong Erik ten Hag gitu kan? Kan banyak yang kayak gitu. Kan banyak seperti itu. Saywar begitu biasa aja Saywar gitu. itu kan biasa aja, dan itu kan menurut gue sih layak kalau dia ngomong begitu, karena kan untuk pertama untuk memotivasi Pemainnya itu pemain sendiri. itu sendiri, kemudian yang kedua ya kita Memberikan harapan lebih kepada fans ya. fans itu sendiri pun ketika lihat ini timnya, pelatihnya sangat pede sekali, kan pasti banyak yang datang, banyak yang beli Betul. tiket seperti itu. Nah itu yang gue maksud, antara manajemen, pelatih, pemain dan fans itu harus di Betul. diurus tuh Sampai begitu. anak kecil pun datang loh ke stadion loh. Anak kecil teriak-teriak. Di sana berani ya? Iya, di sana bukan berani lagi, aman. Oh emang ada yang nggak aman? Ada yang nggak aman loh di Liga sana mano. Gitu ada sebuah tragedi kan, Iya, mengerikan ya. Di liga jauh. Gitu. Bahwa jangankan anak kecil, anak Iya. dewasa aja ngelayang nyawanya. Iya, terinjak-injak. Belum beres lagi kasusnya. Oke. Jadi sekali lagi semalam Manchester United Dengan kemenangannya, dengan segala euforianya, anak kecil pun sampai ke ini ya. ya sampai ke stadion ya. Jadi ya bisa menumbangkan Barcelona dan Erik ten Hag pun kembali berulah. Kita bisa mengalahkan siapapun. Tapi enggak, gue dengar post matchnya itu jadi gini, dan untuk liga kita tidak intinya gimana ya, kita tidak berharap lebih untuk piala di Eropa karena itu masih jauh lah gitu. Betul, masih jauh. Tapi kita akan berusaha memenangkan piala yang udah ada di depan mata. Iya. Intinya sih begitu. Intinya Bahwa begitu. dia puas, itu pertandingan besar, kemenangan besar ya, lawan tim Iya. besar maksudnya. Betul. Itu gue setuju. Betul. Dan dia tidak, intinya sih mungkin bahasanya ya udah jalanin aja lah gitu. Betul, Perkara nanti betul. kita dapat piala di Europa League atau enggak sih, Kita lihat itu aja nanti ya. gue juga tidak mengharapkan gitu, Ya, tidak kalau gue jalanin mah aja. mengharapkan kalau memang lajunya bagus. Enggak, itu kan bahasanya ininya dianya aja gitu. Bahasa Iya, merendahnya betul. kali ya. Bahasa merendahnya kali. Bahasa ya. merendahnya, tapi Jadi, gue akan mengusahakan untuk piala yang sudah akan di depan mata. Kita bahas nih. Jadi membumi sambil meninggi. Oh ya, itu yang gue maksud. Jadi kalau lo dalam tanda kutip belajar baik, lu tahu caranya mengangkat orang lalu lu buang, itu begitu. Ya, ya gitu. sekali lagi untuk yang semalam big match itu luar biasa, dan gol-golnya pun bagus, hasil Iya. kerjasama Dari- dari dua Brazil itu show off. Iya, Baik ya. Fred atau Anthony itu luar biasa. Luar biasa. Rashford Dan nggak cetak gol nih kali ini nih. nggak cetak gol, tapi memberikan kontribusi ya semalam, Iya. walaupun ya dia keterlibatan untuk gol pertamanya dari Rashford, Sancho, Bruno Fernandes, dan finishing by Fred itu luar biasa. Widih. Golnya luar biasa.
biasa. Dan biasa gol kedua pun Garnacho itu berkontribusi juga ya pengganti ya, itulah sangat luar biasa juga ya si Ale Garnacho ya, dan bahkan dia menirukan selebrasinya Pedri mengejek Barcelona ya. Oke. Itulah kalau yang kalah selamat ya. Yang kalah diinjek. Oke, glory Man United. Glory Man United ya. Gimana? Seperti itu. Ini untuk pertandingan selanjutnya nih. Jadi dia luar biasa ya, fase playoff, dan dia selanjutnya akan bertanding melawan Newcastle untuk ya. perebutan Liga Carabao. Nah, ini final. Apapun itu seperti yang kita sampaikan mungkin di video-video sebelumnya, untuk final ini piala yang sangat berharga untuk dua tim ini, karena Newcastle dari tahun 98 belum dapat gelar apapun. Untuk MU dari 2017 nggak dapat gelar apapun. Seperti yang gue bilang, kayaknya yang akan dapat yang lebih cepat nih. Maksudnya karena masih ingat caranya untuk menjadi juara. Masih ingat cara menjadi juara, cara menang gitu ya. Iya. Kalau yang lama kan malah ibaratnya dia bingung. Ibaratnya orang mau pulang ke rumah, tiba-tiba rumahnya udah banyak pembangunan, misalnya orang Kalimantan nih. Datang ke Jakarta, nggak balik-balik nih udah 20 tahun. Bingung dia. Balik lagi nanti 2024 nih. Rame banget nih. Mana rumah gue? Ternyata ada digusur. Udah dibeli. Nah, jadi itu dari sisi performnya lagi bagus ya. Performnya juga Manchester United lebih bagus sebenarnya, harus kalau memang kita menjagokan MU itu wajar. Fans manapun mau misalkan misalnya lagi judi pun, taruhan pun istilahnya ya silakan aja. Jadi siapa yang menang? Ya harapan LS3 TV mungkin Manchester United lah. Jangan pakai mungkin dong, kayaknya meragukan. Harus lah. Dengan ada kata mungkin itu sesuatu yang meragukan itu. Karena kan gini ya, ada faktor X yang harus kita lihat. Makanya kalau gue ngomongnya pengennya gue Manchester United. Jadi gini ya harapan kita mungkin si Newcastle kan menurunkan Loris Karius. Yang mudah-mudahan dia memberikan blunder lagi. Ya. Waktu lawan mana ya? Lawan Real Madrid ya mudah-mudahan gitu kan, nggak bagus-bagus amat Loris Karius ya. Enggak, lagi Newcastle ini kan beberapa pertandingan terakhir lagi down juga. Down, terakhir kalah oleh Liverpool ya. Ya 2-0. 2-0 itu pun dengan 10 pemain ya. Iya. Betul ya? Enggak. Iya betul dong. Newcastle-nya 10 pemain. Iya, Newcastle 10 pemain. Betul, seperti itu. Jadi meskipun mungkin Liverpool nggak sedang bagus-bagus amat ya. Iya, jadi strikernya memang ya sebenarnya kalau Newcastle itu sendiri bukan striker yang sangat luar biasa ya. Mungkin istilahnya kalau di ranking ya ranking ketiga, ranking kedua lah paling bagus tuh. Jadi sekali lagi harusnya MU tidak ada kesulitan. Yang penting jangan ada miskomunikasi. Dia jangan terlalu euforia berlebih ketika mengalahkan Barcelona kemarin. Kan ada tuh tim yang baru hanya sebatas penyisihan udah mengalahkan tim besar udah kayak final kan. Seperti itu, padahal ketika di final yang sesungguhnya dia tidak bisa jadi melempem. Iya, tidak bisa menjadi berbuat apapun. Masalahnya kalau udah melempem tuh nggak bisa dikeringin lagi. Oke. Intinya sih gitu, untuk MU sendiri mengurangi kesalahan-kesalahan individual error. Iya, betul, kayak semalam waktu lawan Barcelona kan itu kesalahan seperti Bruno Fernandes tiba-tiba menarik tangannya si Balde ya, sehingga memberikan penalti, padahal Bruno Fernandes di sayap atau di tengah, ketika dia dipindahkan ke tengah sama-sama bagus sebenarnya kan, berkontribusi baik untuk golnya MU itu sendiri seperti itu. Dan harapan kita pun Bruno Fernandes sekali lagi tidak mau memberikan kesalahan dan bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk di Newcastle. Ya prediksi LS3 TV MU menang 2-0 lah. Selisih 1 gol sih kayaknya. 2-1 atau 2-0 ya. Selisih 1 gol lah. Selisih 1 gol 2-1 dong. Iya, bisa 1-0. Tapi nggak seru ya 1-0 ya. Nggak seru kalau 1-0. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting Manchester United bisa dapat piala. Jadi lebih kepada psikologi pemain itu sendiri, karena beberapa kali Manchester United sudah sempat sampai di final tapi tidak berhasil mengalahkan lawannya. Betul. Oke. Itu aja mungkin dari LS3 TV. Silahkan nanti tonton video LS3 TV yang lewat di berandanya, silahkan diklik dan kemudian di subscribe. Dan bagikan ke teman-teman semua ya. Share ke teman-teman kalian dan like
tekan like-nya juga dong. Oke. Like-nya banyakin lah, paling kalau nggak ada komen like-nya. Jadi kalau mau taruhan denger dulu LS3 TV. LS3 TV. Hasilnya, apapun. Ya lihat pun nanti. dan apa namanya untuk LS3 TV juga mohon maaf kata nih kalau banyak kesalahan dari kita, prediksinya mungkin kurang tepat. Nggak apa-apa. Ini kan suka-suka aja. Iya, dan apapun yang terjadi jangan lupa untuk tetap Bersyukur. Bye.